Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Ariko, NIM A6102000050 dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang green economy. Green economy atau ekonomi hijau yaitu sebuah visi pembangunan alternatif yang bisa mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dengan cara-cara yang berkelanjutan. Dan menurut United Nations Environment atau UNEP menjelaskan, definisi ekonomi hijau yaitu ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Contoh green economy, yang pertama yaitu pengurangan emisi gas buang CO2, yang kedua program penghijauan, yang ketiga penanggulangan efek rumah kaca, dan yang keempat program industri ramah lingkungan. Di sini saya mengambil contoh penanggulangan efek rumah kaca di Kabupaten Purbalingga. Sebenarnya, apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan proses naiknya suhu bumi karena adanya perubahan di atmosfer. Dan penyebab-penyebab dari efek rumah kaca yang pertama yaitu penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil biasanya digunakan untuk sumber energi pembangkit listrik dan kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu penebangan hutan. Dari penebangan hutan sendiri setiap tahunnya akan melepaskan 600 juta sampai 2,6 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer. Yang ketiga yaitu industri pertanian. Banyak petani-petani yang masih menggunakan pupuk organik untuk mempercepat proses penyuburan tanah. Tetapi hal tersebut akan mengubah unsur nitrogen menjadi dinitrogen oksida. Yang keempat, industri peternakan. Peternakan seperti sapi, kambing, kuda, dan lain-lain akan memproduksi gas rumah kaca metana. Yang kelima, yaitu limbah rumah tangga. Saat limbah rumah tangga dibiarkan saja, maka akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. Dan yang keenam, yaitu adanya limbah industri. Berbagai industri seperti pabrik semen, penambangan batu bara akan menghasilkan karbon dioksida. Selanjutnya di sini terdapat poster yang sudah saya buat. Di bagian bawah poster terdapat gambar ilustrasi bumi yang meleleh. Artinya yaitu bumi yang terkena dampak efek rumah kaca, maka akan mengalami perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan iklim di berbagai belahan dunia. Selain itu, dampak efek rumah kaca yaitu akan menipisnya lapisan ozon pada atmosfer. Padahal lapisan ozon pada atmosfer memiliki fungsi untuk melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Lalu di bagian atas gambar terdapat kalimat "Do you know something?" dan "Mother Earth needs you", yang artinya jika kedua kalimat tersebut digabungkan maka akan menjadi "Apakah kamu tahu sesuatu? Bumi Pertiwi membutuhkan kamu". Di sini bumi membutuhkan kamu memiliki makna bahwa kita sebagai manusia harusnya selalu menjaga kelestarian bumi. Dan di bawahnya terdapat kalimat "Go Green", yang artinya yaitu sebuah tindakan penyelamatan bumi yang saat ini sudah mengalami kerusakan dan pemanasan global akibat dari ulah manusia itu sendiri. Selanjutnya, terdapat langkah pemerintah Purbalingga untuk mengurangi efek rumah kaca. Menindaklanjuti rencana aksi pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia, pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah telah mempersiapkan RADGRK atau Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Selain itu, pemerintah Purbalingga juga melakukan penghijauan lahan dengan cara menanam pohon dalam jumlah banyak. Kedua hal tersebut dilakukan supaya dampak efek rumah kaca di Purbalingga dapat teratasi. Karena seperti yang kita ketahui, jika efek rumah kaca dibiarkan terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kondisi bumi dan seisinya. Selanjutnya, cara menanggulangi dampak efek rumah kaca. Menurut pemerintah Purbalingga, upaya menurunkan emisi gas rumah kaca harus diawali dari kesadaran, baik dari kesadaran pemerintah itu sendiri maupun kesadaran masyarakat untuk lebih peka terhadap lingkungan.
Seperti contoh yaitu melakukan efisiensi energi dengan cara mematikan lampu. Yang kedua yaitu kurangi frekuensi menggunakan kendaraan bermotor. Kita bisa mengambil contoh yaitu kita bisa menggunakan sepeda untuk bertransportasi karena sepeda sendiri tidak memiliki gas buang. Yang ketiga, kurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan karena sedotan plastik dapat menghasilkan emisi karbon yang cukup besar. Maka dari itu kita perlu menghindari. Yang keempat yaitu olahlah sampah organik menjadi kompos. Yang kelima yaitu kurangi penggunaan kertas. Dan yang terakhir yaitu industri-industri sebaiknya menggunakan bahan yang tidak terbuat dari bahan bakar fosil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.